Oke, sudah tampil. Silahkan Kadek dan teman-teman. Good morning, Miss Berlin. Good morning, all my friends. So today we from Group 5 will present the result analysis of UMKM management and development from the perspective of business concepts. Final project for business management course. UMKM play a major role in the economy, but often face challenges in management and technological adoption. The case studies of Warung Nasi Goreng and Mie Tek Tek Gigo show how the application of business management concept can help local culinary business become more efficient, innovation, and competitive in the digital age. Before going into the material, allow me to introduce the member of Group 5, Faisal Haq Fitrianto, Raya Ardiani, Muhammad Rizky Aji Saputra, Moza Siseli Purnomo, Jueni Widyaningrum, Kade Adina Arisandi. Profile UMKM, Warung Nasi Goreng dan Mie Tek Tek Diego, is a culinary UMKM that has been operation since 2000 in Rajabasa, Bandar Lampung. This business was founded by a married couple, Miss Dewi and Mr. Reddy. The style over signature dishes such as fried rice, fried mie tek tek, and mie tek tek soup with various topping options. This UMKM also provides Danish service thanks to its distinctive flavor and friendly service. The stall has successfully attracted regular customers and become one of the popular culinary choice in the Rajabasa area. Management functions. Functions planning, monthly plans, sales and raw material targets, organizing the owner directed, manage all activities, actuating, providing direction and maintaining work enthusiasm, controlling, monitoring the quality of material, service, finances, and tests. Organizational structure. The structure of this UMKM is simple. The business is owned by husband and wife who make all business destination. Husband the taste, cooking, controlling food quality, and managing the stick flowers. Wife the taste, customer service, taking orders, transaction, and financial record keeping. This structure is more efficient and flexible for micro business. Environmental analysis aspect, potential UMKM listening and text policies support legality. Economy, people's pursuing power determines sales. Social, nighttime, culinary trends in case opportunities. Technology, social media, and delivery service expand market. Legal, HENGI regulator promote product standard. Environmental, waste management, and HENGI are maintained. Global Development Street. Warung Digo only uses platforms such as Instagram, TikTok, and Facebook to promote its menu and upload attractive photos of its food. However, many people are still interested in it. With this digital strategy, Warung Diego can increase its competitiveness, expand its market, and prepare steps towards sustainable business development.
business ethics and global business ethics and social responsibility. Number one, this UMKM place great importance on honesty with customers, fairness in service, and friendliness in receiving and fulfilling orders. Number two, the ingredients used are also fresh and hygienic, ensuring the quality and taste of the food. Number three, the dining area and kitchen are kept very clean. Microscale or CSR program. Warung Nasi Goreng dan Mie Tek Tek Diego implement social responsibility through simple but meaningful activities. The CSR program carried out include exceeding order portion on Fridays, holding Fridays blessings or sharing. These small steps demonstrate social and environmental awareness in line with the principles of sustainable business, which considers profit, people, and planet. Conclusion, Warung Nasi Goreng dan Mie Tek Tek Digo has managed to survive and grow thanks to implementation of effective, simple management and a strong work ethic. This business demonstrates that disciplined management, quality service, and adaptation to technology can enhance the competitive of UMKM in the digital age. In addition to focusing on profit, Digo's Warung also implements business ethics and social responsibility, which strengthens its positive image in the eyes of customers and the community. With the right strategy and sustained commitment, even small business can grow professionally and sustainably. That's all the presentation from our group. If there are any words that are not understood, we apologize. Baik, kami membuka sesi tanya jawab. Yang ingin bertanya, kami persilahkan. Oke, untuk teman-temannya seperti biasa, ya bisa 3 orang yang mau bertanya sebelum saya ya. Halo. Di stop share screen nggak apa-apa? Ini Kadek Adina. Oke, sambil nunggu teman-temannya bertanya, yang tanya ya. Nah, jadi gini, teman-teman dari kelompok 5 ini materinya yang kalian bawakan baik ya. Terus juga sayangnya nggak ada video kalian apa namanya melakukan survei dan juga wawancara. Nah, namun di sini yang mau saya tanyakan adalah strategi konkret apa gitu yang kalian tawarkan kepada UMKM dan terus bagaimana respon UMKM tersebut terhadap strategi yang memang sudah kalian buat itu. Satu pertanyaan dulu deh.
biar bisa dijawab dengan baik. Siapa dari teman-teman kelompok 5 yang mau menjawab? Baik, bisa Bisa. diulang, Miss. Saling Ini, Miss, bergantung ya. pertanyaannya, Miss. Oke, Faizal. Gini Faizal, teman-teman kan udah sangat baik ya melakukan survei, wawancara dengan UMKM tersebut gitu ya. Yang mau saya tanyakan strategi-strategi apa saja yang sudah kalian tawarkan gitu ya, terkait dengan apa yang sudah dialami oleh UMKM tersebut. Dari apa yang yang sudah dibahas gitu ya, beberapa poin. Yang mungkin UMKM itu belum ada, kalian membuat strategi agar ini mungkin bisa diaplikasikan ke depannya. Atau sudah ada, mungkin ada sesuatu hal yang perlu di-upgrade gitulah ya, terkait dengan inovasi mungkin, atau ada diversifikasi produk gitu ya, atau yang lainnya gitu, agar si UMKM ini bisa terus berkembang ke depannya dan survive. Begitu. Terus tanggapan mereka gimana nih setelah kalian kasih tahu beberapa strategi tersebut? Oke, sebelumnya gini, strategi yang kita tawarkan waktu itu masalah keuangan, Miss. Kayak apa sistem keuangannya. Jadi kan kayak waktu itu kita nawarin kayak aplikasi keuangan digital, Miss ya. Ya biar mempermudah ininya apa pengeluaran dan pemasukannya, Miss. Cuman dari pihak UMKM-nya ya merespon dengan baik, Miss. Cuman si pemiliknya itu eh, bilang kayaknya nggak perlu mas kayak gitu. Miss, kayaknya belum perlu karena usaha kita ini, usaha dia itu skalanya kecil miss. Cuma ya nasi goreng yang cuma dagang cuma malam doang. Jadi untuk lanjut ke aplikasi digital segala macam, mungkin belum, kata dia sih belum ini miss, belum belum tertarik lah miss, belum ini. Gitu miss. Apa tanggapan dari si pemilik UMKM-nya, Miss? Oke, apakah hal tersebut dimasukkan di laporan bagian strategi aplikasi keuangan tersebut? eh Belum tahu ya, Miss. Nah, yang buat laporan Karena sih. yang bikin makalah bukan saya, Miss. Cuman kan saya hanya memberikan masukan aja, Miss. Cuman yang bikin makalahnya itu jujur bukan saya, Miss. Jadi saya nggak tahu strategi apa yang dibuat. Oke, teknisnya siapa di sini yang membuat makalah pembagian kerjanya gitu loh, misalnya. Kan itu ada beberapa bab ya, kan gitu. Nah, itu apakah satu orang yang menghimpun dari beberapa orang atau mungkin hanya satu orang jangan-jangan yang mengerjakan, yang lainnya hanya turun lapang aja. Siapa ini yang bisa jawab? Silahkan, kelompok 5. Juweni, oke. Gimana Juweni? Ya, Miss. Yang buat itu sebenarnya Raya. Saya juga ikut ngebantu. Tadi Miss nanya aplikasi apa ya? Enggak, jadi kan Faizal jelaskan tuh tadi terkait dengan sudah menawarkan strategi berupa aplikasi keuangan gitu kan, tetapi dari Nah, pihak UMKM yang ngerasa masih skalanya kecil, nggak membutuhkan itu. Nah, yang saya tanyakan adalah apakah strategi tersebut kalian tetap masukkan ke dalam laporan itu saja. Nah, Faizal nggak tahu nih katanya karena bukan Faizal yang buat. Ya minimal baca lah Faizal kan gitu. Berarti nggak baca juga kan? Nah, ini gimana nih Joy nih coba penjelasannya? oh, ya, bagian itu kami tidak memasukkannya ke dalam laporan. Oke. Karena
bukan itu aja yang kami tanyakan. Kami Oke. juga menanyakan soal keuangan. Mm-mm. Lalu kami kami menanyakan juga soal ini tentang online. Oke. Mm-mm. Delivery ordernya Nah, by online. Mm-mm. kenapa kami tidak memasukkannya? Mm-mm. Karena mereka juga ngomong, menurut mereka itu tidak perlu, karena mereka juga kurang kurang apa ya, Miss? Kurang Kurang melek teknologi gitu. kurang main teknologi. Jadi Oke. mereka juga kurang mengerti. Jadi maka dari Oke. itu kami tidak memasukkan ke laporan. Oke, sekarang gini pertanyaan saya, yang dimasukkan saja yang laporan begitu kan. Ini oke nih kalian cerita nih, ternyata kalian tuh punya banyak strategi yang sebenarnya kalian tawarkan gitu ya. Cuman ada apa namanya rejection gitulah dari pihak mereka karena satu dan lain hal gitu. Nah, maksud saya yang ada di laporan yang memang kalian buat begitu ya, strategi-strateginya tersebut gitu untuk ya mereka menerima dan mungkin one day ke depannya mereka mau meneruskan apa yang menjadi strategi yang kalian sarankan itu. Nah, gitu. Atau saran gitulah ya. Kalaupun itu nggak berupa strategi atau saran yang kalian berikan kan ada bagian kesimpulan dan saran toh di laporan itu. Em, Kami menambahkan saran, tapi menambahkannya yang ini aja, Miss, yang Mm-mm. pemesanan online. Oke. Karena mereka itu kan mungkin untuk skala penjualannya sedang ya, Miss, termasuk sedang. Mm-mm. Tidak terlalu kecil, tidak terlalu besar juga. Jadi kami menyarankan untuk membuka lah, membuka aplikasi seperti GoFood, ShopeeFood, karena sayang sekali untuk di zaman sekarang tidak ada yang seperti itu di UMKM di skala sedang ini kan. Oke. Lalu kata mereka, respon mereka, eh, mungkin nanti kata mereka, Oke, oke, mungkin oke. nanti kata mereka. Oke, mungkin ya selain itu apa ya namanya online itu kan nggak harus kita apa namanya join gitu lah ya kayak misalnya di aplikasi pemesanan gitu ya seperti Grab, Shopee ataupun juga Gojek gitu. Tetapi mereka menuliskan nomor WhatsApp mereka kelangganan mereka saja kan itu sudah termasuk delivery lah ya walaupun apa namanya mereka tidak bisa mengantar gitu kan ya atau tidak ada yang mengambil gitu dalam artian ya orang hanya pesan nanti mereka ambil daripada mereka harus nunggu antri di sana ya kan. Gitu apa namanya kalau pesan via WhatsApp gitu mungkin sehingganya mereka hanya tinggal datang dan ambil orderannya kan kayak gitu mungkin bisa diperkecil seperti itu kalau mereka merasa mereka belum sanggup untuk menerima orderan yang itu kan bisanya nanti meluas ya, sangat luas sekali ya kalau kita menggunakan aplikasi ya. Tapi kan kalau WhatsApp mungkin hanya yang sudah kenal, yang memang sudah langganan, sehingga apa namanya tidak masuk ke dalam antrian yang panjang, misalnya seperti itu. Hanya tinggal WhatsApp, pesan, datang langsung udah jadi gitu makanan yang nggak ikut ngantri. Nah, mungkin bisa diperkecil seperti itu. Nah, selain daripada teknologi yang kalian tawarkan, ini kan teknologi semua nih. Pak Insal juga ngomong soal teknologi tadi, dua ini juga terkait dengan teknologi juga di marketing, satu lagi di finance. Selain hal tersebut, kedua hal tersebut, ada lagi yang kalian sarankan kepada mereka terkait usaha mereka? Izin jawab, Miss. Silahkan. Ini teman-teman yang lain Eh, mana nih? Selain Faizal, saya mau dengar suara yang lain nanti ya. Oke, menambahkan, nggak apa-apa. Faizal dulu, nanti setelah ini silakan oh, teman-teman yang dari kelompok 5 tambahkan. sedikit menambahkan, Miss. Silakan Faizal. Waktu itu kita pernah menanyakan soal kualitas bahan-bahan yang dipakai, Miss. Terus Mm-mm. eh, dari pihak UMKM-nya itu bilang Mm-mm. untuk dari segi bahan-bahan baku dia sudah menyiapkan yang katanya sebaik mungkin lah, Miss. Cuman Mm-mm. dari apa yang kita alamin kan waktu itu kan kita juga selain wawancara kita juga
testing ya Miss ya, pesen. Cuman Mm-mm. menurut saya pribadi, Kalian gitu. Oh ya. kualitasnya eh, perlu ditingkatkan Miss. Nah, Oke, dari segi cuman apanya dulu nih? Tunggu Faisal, dari segi apanya dulu? Misalnya nih presentasi, presentasi itu dalam artian tuh look daripada si makanan ya ini ya. ya bener Atau Miss. mungkin dari segi rasa misalnya gitu. Yang kamu merasanya itu ya ini perlu diperbaiki gitu kan. Silakan. Mungkin dari segi eh, apa Hmm. penyajiannya Miss mungkin Miss. Ya, Oh, presentasinya gitu ya. Oke. ya kalau untuk dari segi rasa ya umum lah seperti Mm-mm. biasa nasi goreng pada umumnya. Cuman mungkin Mm-mm. lebih ke apa sih penyajiannya gitu Miss. Mm-mm. Ya mungkin kita nggak bisa berharap banyak ya dari maafnya ngomong Ya. mikro sedang. Cuman kan apa Mm-mm. salahnya eh, kita kasih yang dia ngasih yang terbaik buat customer gitu Miss ya. Betul. Oke gitu. Apa misal gini nih, kalau kata Faisal sendiri pendapatnya mungkin dari segi presentasinya belum baik. Nah, presentasi tidak baik itu dalam artian apa? Kalau demand-nya nggak ada tuh, misalnya tuh kayak apa namanya ya topping dalam atas piringnya gitu ya. Atau mungkin dari segi si piringnya itu yang kurang bersih misalnya gitu. Nah, di mindset Faisal yang kurang baik itu apa? Eh, Mungkin dari segi apa sih planting ya Miss? Apa sih namanya? Ya, Yang kayak itu. platingnya. Oke, Nah, platingnya itu itunya gimana menurut kamu? Hmm. eh kalau kalau menurut saya misalnya kan beda beda orang beda beda pendapat misalnya. Betul, betul. Kalau menurut saya kurang menarik sih. Mi. Jadi biasanya kan nasi goreng itu ada Mm-mm. acarnya, ada bawang Ya, gorengnya, begitu terus ya. segala macam Betul. yang bisa Mm-mm. memperindah makanan tersebut. Mm-mm. Nah, mungkin sebenarnya saya nggak permasalahin itu, Miss. Cuman ya nggak ada salah juga kalau si penjual upgrade inilah, Miss, upgrade apa pelayanan, Mm. Miss. Itu. Jadi Oke, oke, mungkin oke, itu oke. ya ya plantingnya sih, Miss, mungkin Miss yang kurang kurang Oke, menarik. dari segi presentasinya ya, ya banyak lah ya usaha kaki lima itu yang rasa bintang lima atau mungkin Ya, banyak juga presentasinya yang memang dia punya taste of apa namanya artnya yang bagus sehingga menyajikannya lebih menggugah selera kan gitu ya. Terkadang kan ya, ya presentasi itu sudah membuat gini, eh marketing is a psychology. Kenapa saya katakan demikian? Karena saya juga ngajar perilaku konsumennya di FEB. Bahwasannya adalah apapun yang disajikan ke kita, baik itu barang ataupun jasa. Jadi produk itu dua ya. We talk about barang dan juga jasa. Ketika barang itu kita lebih ke visual. Yes, karena apa? Eh, ketika itu memang sudah menarik menurut kita, kita mau untuk penasaran nih. Minimal tuh ada niat untuk lebih tahu, walaupun belum beli ya, gitu kan ya. Nah, jadi mungkin Faisal ini tipikal yang seperti itu. Kenapa? Karena gini, otak kanan dan otak kiri juga main ketika kita mau membeli barang sesuatu. Oh ya. Nah, makanya yang saya katakan bahwa marketing bisa ada kaitan dengan psikologi gitu. Ada mungkin orang yang beranggapan bahwa nggak masalah rasanya nggak enak, yang